Ini latar belakang capres yang disukai. Ternyata kepala daerah yang nomor 1 31%, lalu TNI atau purnawirawan TNI 25,7%, dan yang ketiga adalah ulama tokoh agama 11,6% gitu. Nah, ini kriteria. Kalau tadi kriterianya pertanyaan terbuka, ini kita pakai pertanyaan tertutup, kita berikan beberapa pilihan dan mereka bisa menjawab lebih dari satu untuk dihitung akumulasinya. Ternyata setelah terakumulasi, cerdas itu lebih diinginkan hari ini. Visioner nomor 2 dan merakyat nomor 3. Ini kan ada pergeseran tadi, yang kalau terbuka orang milih merakyat, ternyata kalau dikasih pilihan cerdas jadi pilihan gitu. Ya. Kalau bedanya dengan yang pertama tadi kan pertanyaan terbuka, jadi kalau orang ditanya langsung tidak ada pilihannya, mereka cenderung memilih merakyat, mungkin karena buzzwordnya ya merakyat gitu, di media, di sosial media orang banyak mendengar tentang kata merakyat. Tapi begitu disodori pilihan, mereka ternyata memilih yang cerdas. Itu cerdas dalam kurung tidak dungu kan? Iya betul, tidak dungu tentu saja. Kampanyenya Bang Rocky Gerung berhasil. Saja mungkin dari Pak Rocky untuk bisa menanggapi dari hasil survei maupun juga dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang lain. Ini saatnya tadi katanya Mas Henry, momentum orang cerdas untuk mencalonkan diri, karena ternyata kriteria cerdas ada di paling atas kriteria yang diinginkan responden dalam memilih calon presiden. Oke, Stephanie, terima kasih. Teman-teman, ini serius karena kita tiba-tiba dapat semacam kualifikasi baru, yaitu kecerdasan itu. Tapi saya lewatin dulu, nanti saya uraikan itu. Kita agak kaget karena ada standar tadi disebut Henry, orang puas dengan Pak Jokowi. Tapi orang ingin berikutnya yang cerdas. Kan ini kontradiksinya di situ kan. Oke, kan itu nanti kita diskusi. Saya mau coba deteksi dulu. Jadi ada semacam tacit conclusion di dalam survei ini yang hanya bisa dibaca kalau kita bayangkan bahwa publik kita sebetulnya dia udah fatalis. Jadi temanya ada fatalisme. Ya udahlah, pokoknya nanti kita nggak pilih yang sekarang lagi nih. Yang sekarang kita kasih angka 100 pun bodoh amat dah. Kan psikologinya begitu yang kita mau lihat. Bahwa kan ada fatalisme, orang menganggap udah periode itu akan berakhir. Karena itu ya kita bilang puas saja, tapi nanti nggak bakal lagi. Ada kualifikasi baru yang dihasilkan oleh survei kedai kopi. Dan kualifikasi itu adalah soal pikiran yang cerdas. Karena kedai kopi artinya komando pikiran itu. Jadi Indonesia mesti dikomando oleh pikiran pada akhirnya. Nah karena itu saya kampanye tentang intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Jadi itu intinya sebetulnya. Kalau elektabilitas bisa dipakai melalui amplop, tapi intelektualitas itu diuji langsung on the spot dengan mengundang misalnya mereka yang ingin jadi presiden datang ke sini dan kita kuras otaknya itu. Itu prinsipnya. Karena demokrasi itu bukan pemerintahan orang melalui orang untuk orang, tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Jadi kalau reasonnya nggak ada, ya jadinya kayak sekarang keadaan kita. Nah karena itu misalnya dalam survei berikut, walaupun nanti nggak akan dipublikasi, coba kita ukurkan tacit conclusion ini. Misalnya dari 20 atau 10 nama yang disebutkan dalam survei ini, coba kita kasih pertanyaan tambahan nanti satu waktu, tapi tidak usah dipublikasikan, pada rakyat untuk tanya, responden, tahukah Anda bahwa dari yang 10 orang itu, separohnya itu potensial kena sprindik? Yes. Karena kita nggak pernah tahu, rakyat tahu nggak bahwa nama Ganjar itu pernah dari KPK, atau nama Erick Thohir potensial untuk tiba di KPK tuh. Ini kita mesti buka sebagai percakapan cerdas itu, bahwa nama Puan ada di KPK, supaya kita nggak beli kucing dalam karung.
Lebih baik kita beli kucing dalam karung bolong, jadi langsung kelihatan kucingnya kan? Kan itu logiknya tuh. Yang bahaya adalah kalau yang tadi ini, yang 10 ini, atau yang 12 ini, tidak kita brief dengan pengetahuan publik, maka seolah-olah yang 10 ini yang pasti beredar di 2024. Itu bahayanya. Jadi berlakulah prinsip dalam ilmu ekonomi, supply creates its own demand. Supply side-nya. Karena disuplai terus-menerus nama ini, maka orang anggap cuma ini yang boleh kita pilih itu. Jadi itu poin pertama tuh. Kita ingin agar supaya kita kendalikan opini publik, karena kita menginginkan kecerdasan itu dihasilkan melalui skrutinisasi yang berlapis-lapis. Saya bayangkan misalnya, tadi misalnya soal perempuan, ya memang orang bilang ya ada Ibu Risma, ada Ibu Puan. Ya betul, secara gender dia perempuan. Tetapi cara berpikir tentang justice, tentang welfare, itu sangat maskulin. Dan bahkan perilaku publiknya itu sangat patriark. Nah, ini juga masuk tadi contohnya. Kenapa laki tidak, kenapa perempuan lemah? Kita nggak pernah tahu apa kriteria lemah. Secara fisik lemah. Gimana mungkin secara fisik lemah itu? Kalau laki-laki bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Dia lemah. Kalau laki-laki bisa melahirkan, bukan ketiga dia meninggal. Karena memang dia nggak mampu untuk merasakan pain itu. Laki-laki masih bisa merasakan pain itu, tapi dia nggak bisa merasakan misery. Misery itu khas perempuan, karena dia punya rahim, diberi oleh Tuhan, diberi oleh alam kemampuan reproduksi, karena dia yang akan meneruskan generasi. Oleh karena itu dari awal perempuan itu sangat peka terhadap keadilan, terhadap ketidakadilan. Jadi kalau kita katakan Indonesia harus dipimpin oleh mereka yang paham tentang justice, ya perempuan yang pertama kali paham tentang justice. Begitu dia punya bayi di rahimnya, dia langsung mampu untuk mendistribusikan nutrisinya dengan bayinya. Itu prinsip pertama dalam keadilan, divisibility. Jadi soal begini memang kita mesti terangkan supaya mitos bahwa perempuan itu tidak kuat itu kita hilangkan. Apalagi soal kecerdasan. Kalau kita baca riset, kecerdasan manusia itu turun dari perempuan, bukan dari laki-laki tuh. Kalau ada laki-laki cerdas, itu artinya ibunya cerdas. Karena memang begitu kemampuan alam. Kalau kita mau bertahan, kita mesti cerdas. Yang mampu menghasilkan generasi adalah rahim perempuan. Jadi kecerdasan pasti turun lewat rahim perempuan. Ada peristiwa politik, ada kebijakan politik yang memungkinkan pendidikan itu juga diterima oleh laki-laki. Tetapi nanti orang bilangnya sedikit perempuan yang lulus universitas. Ya memang, karena soal sosiologi, bahwa perempuan dibuat sedemikian rupa supaya tidak perlu terus ke universitas karena ada adiknya yang laki-laki yang mesti teruskan. Karena itu faktor kebudayaan sebetulnya. Padahal statistiknya bilang sampai SMP, SMA, nomor 1 itu perempuan lebih banyak dari laki-laki itu. Nah, beginian ini yang kita sebut fungsi dari sebuah lembaga survei untuk melakukan edukasi politik, edukasi publik. Jadi itu poin dasarnya. Jadi saya selalu gembira kalau kedai kopi kan selalu punya semacam cara pandang yang unik untuk menerobos cara pandang yang dungu dari surveyor yang lain. Jadi sekali lagi itu mungkin komentar awal, tapi sekaligus kita mau kampanye tentang presidential threshold 0%. Kalau itu lolos uji materialnya, kita akan lihat lagi surveinya berubah apa enggak. Nah, saya menganggap satu waktu kita akan bikin survei untuk menentukan siapa yang tidak pantas dan tidak layak jadi presiden, bukan siapa yang pantas. Yes, reverse logicnya bikin begini, supaya kita bikin kegemparan. Karena bagaimana begitu banyak itu orang yang di situ, sebetulnya separuh dari mereka nggak pantas. Abang kan jauh, sebelum atas, kegemparan jauh. Enggak, gue evakuasi kedai kopi ke tempat gue. Jadi sekali lagi itu tuh, dan saya senang tadi uraian Mbak Dina tadi mencoba mengintip hal yang disembunyikan di dalam statistik.
growth, iya, tapi sama seperti kalau Sri Mulyani bilang, saya dengar kemarin dalam satu konversasi panjang dengan Gita Wirjawan, dia bilang begini, soal lingkungan itu bukan kita yang harus mulai, tetapi negara-negara besar, karena mereka yang merusak pertama. Jadi implisit dalam pikiran Sri Mulyani, kita boleh merusak lingkungan selama negara besar masih merusak lingkungan. Padahal lingkungan itu imperatif sifatnya. Anda nggak boleh tunggu orang lain tidak membuang sampah, baru Anda tidak membuang sampah. Jadi kalau tetangga saya masih buang sampah, saya ikut buang sampah juga. Jadi normativity dari aspek lingkungan itu yang nggak dipahami oleh Ibu Sri Mulyani, yang adalah teman saya, temannya Mbak Nina. Tapi kita mesti katakan bahwa Sri Mulyani, Anda memimpin bahkan di tingkat dunia sebagai pemimpin Menteri Keuangan yang green, pro green economy. Kok logika Anda sebodoh itu? Itu mesti tega kita katakan. Kalau kan nanti orang ikut. Kata Ibu Sri Mulyani, selama Amerika masih merusak lingkungan, maka Indonesia boleh rusak lingkungan. Itu pesan konyol sebetulnya tuh. Hanya karena nggak mau terlibat di dalam upaya untuk menghentikan ibu kota pindah kan. Jadi semuanya kita bisa lihat bahwa kapasitas seseorang yang tadinya kita harapkan bisa memberi ethical imperatif, ternyata masuk juga di dalam pragmatisme karena kalkulasi. Jadi saya kira itu intinya. Itu ada tulisannya Che Guevara, apa namanya, apa ya? Coba tolong bacain tuh. The true revolutionary is guided by greed. Greed apa tuh? Feelings of life. Of love. Apa lagi? Seorang revolusioner dia harus dituntun oleh rasa cinta yang besar. Itu mestinya kita tangkap sebagai pesan dari bukunya Pak Jokowi, Revolusi Mental, kan mesti begitu kan. Tetapi dia tidak dihasilkan karena dia lebih cinta semen daripada cinta otak. Karena itu dia pilih untuk bikin infrastruktur yang sebetulnya dalam 2 tahun ke depan itu orang nggak lihat lagi. Karena semua orang sekarang berpikir bagaimana pindahin ibu kota ke Titan, ke Mars. Kita masih pindahin barang ke Kalimantan. Jadi ide tentang masyarakat baru, cara berpikir baru nggak ada sama sekali kan. Nah ini sebetulnya ciri-ciri bahwa kita kalau kita tagih misalnya juga masih Sri Mulyani bilang, kalau nggak berutang lalu pakai apa? Kita masih bisa usut utang demi apa, utang sebesar apa, utang dari siapa, utang untuk apa, itu pertanyaan etis. Tapi kita bilang Pak Jokowi dulu yang berjanji akan berutang, lain kalau dia bilang berutang. Jadi kita mesti ingatkan banyak janji yang dipalsukan karena pragmatisme. Nah ini sebetulnya poin bagus, kita lakukan survei dan kita bongkar penyelundupan politik yang sengaja dilakukan oleh kekuasaan karena ingin menghindar dari tatapan kecerdasan publik. Tapi betul, akhirnya kita percaya bahwa publik sedang menata kembali dirinya untuk bicara berdasarkan kekuatan pikiran, bukan kekuatan para buzzer itu.